Assalamualaikum anak-anak soleh, selamat Al-Farisi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1. Kita mulai dengan cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang berupa hayalan atau rekaan pengarang atau penulis. Contoh cerita fiksi yaitu dongeng dan novel. Dongeng terdiri dari fabel, legenda, mite, sage, dan hikayat. Fabel adalah cerita yang tokoh-tokohnya berupa binatang. Contoh, si kancil, belalang dan semut, keledai yang bodoh, dan lain sebagainya. Sedangkan legenda adalah cerita yang berupa asal-usul suatu tempat. Contoh, asal-usul Banyuwangi, asal-usul Tangkuban Perahu, dan lain sebagainya. Sedangkan mite adalah cerita tentang roh-roh halus atau dewa-dewi. Contoh yang paling sering kita dengar adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul. Dan sage adalah cerita tentang sejarah dan kepahlawanan. Materi kita selanjutnya yaitu tentang gerak dan gaya. Masih ingat bentuk gaya itu bagaimana? Iya, bentuk gaya terdiri atas tarikan dan dorongan. Nah, kalau begitu, apa sih pengertian gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Selanjutnya adalah sifat-sifat gaya. Sifat gaya yang pertama adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contoh-contohnya bisa kalian lihat pada gambar. Nah, di situ tampak orang yang sedang bermain plastisin. Nah, ketika kita sedang bermain plastisin, maka kita memberikan gaya pada plastisin tersebut, sehingga plastisin yang pada awalnya tidak berbentuk, ketika kita beri gaya, maka akan menjadi bentuk-bentuk yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu contoh yang lain adalah ketika kita meremas kaleng. Nah, pada awalnya kaleng itu utuh, lalu kita beri gaya sehingga bentuk kaleng akan berubah. Nah, contoh yang lain adalah pada proses pembuatan gerabah dan juga pada penempaan besi yang akan dijadikan peralatan rumah tangga seperti pisau, sabit, dan lain sebagainya. Bagaimana? Bisa dimengerti ya? Sifat gaya yang kedua adalah gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya, membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada contoh. Ketika kalian sedang bermain bola, yang pada awalnya bola itu diam. Lalu ketika kalian beri gaya, maka bola akan bergerak. Begitu juga ketika kalian mau menghentikan bola. Ya kan? Awalnya bola bergerak, dan ketika kalian beri gaya, maka bola itu akan menjadi diam. Sifat gaya yang ketiga adalah gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya ketika kita sedang bersepeda. Gaya yang kita berikan pada setir sepeda akan menyebabkan pergerakan sepeda itu sendiri.
Jika kita beri gaya ke kanan, maka sepeda akan bergerak ke kanan. Sedangkan jika kita beri gaya ke kiri, maka sepeda pun akan bergerak ke kiri, dan seterusnya. Sifat gaya yang keempat adalah gaya dapat mempercepat atau memperlambat gerak benda. Contohnya, ketika kita sedang bersepeda, semakin cepat kita mengayuh sepeda, maka secara otomatis sepeda akan bergerak semakin cepat. Dan sebaliknya, ketika kita mengayuhnya dengan lambat, maka sepeda pun akan bergerak dengan lambat. Materi selanjutnya yaitu lingkungan dan mata pencaharian penduduk. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, bahwa salah satu faktor penyebab perbedaan mata pencaharian penduduk adalah faktor lingkungan tempat tinggal. Oleh sebab itu, jenis-jenis pekerjaan akan juga berbeda antara pekerjaan penduduk di dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan, serta pesisir pantai. Nah, penduduk di dataran rendah biasanya memiliki jenis pekerjaan yang lebih beragam, seperti karyawan, buruh pabrik, pedagang, petani, dan usaha-usaha jasa yang lain. Sedangkan penduduk di daerah dataran tinggi dan pegunungan pekerjaannya berupa petani, peternak, buruh perkebunan, dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai biasanya akan bekerja sebagai nelayan, petani garam, petani rumput laut, petani tambak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang kegiatan ekonomi. Nah, ini juga sudah pernah kita pelajari pada semester 1 dulu ya. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Dan orang yang mengerjakan kegiatan produksi disebut produsen. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Dan yang terakhir adalah konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Lalu sikap apa sih yang sebaiknya kita lakukan dalam keberagaman karakteristik? 1. Kita tetap harus menghormati keberagaman yang ada. Kita tidak boleh mengolok-olok kekurangan yang ada pada diri teman kita. Yang kedua, tetap berteman dengan siapa saja. Tidak boleh memilih-milih teman hanya karena perbedaan karakteristik. Selanjutnya adalah keberagaman kegemaran. Contoh nih, kegemaran kalian pasti akan berbeda dengan kegemaran adik, kakak, ataupun teman-teman kalian. Misalkan ada yang gemar menggambar, gemar menyanyi, berolahraga, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana sikap kita dalam menghadapi keberagaman kegemaran? 1. Tetap menghargai dan menghormati perbedaan kegemaran yang ada. Kita tidak boleh saling mengolok-olok ataupun memaksakan kegemaran pada orang lain. Yang kedua, memberikan support atau dukungan terhadap kegemaran yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas pencapaian yang telah diraih oleh orang lain
atas kegemarannya dengan cara memberikan selamat, memberikan hadiah, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang keberagaman karakteristik, keberagaman kegemaran, dan keberagaman sifat. Yang pertama yaitu keberagaman karakteristik. Nah, keberagaman karakteristik ini meliputi keberagaman warna kulit, tinggi badan, jenis rambut, dan bentuk wajah. Dan yang terakhir adalah keberagaman sifat. Sifat kita pasti akan berbeda-beda. Ada yang penyabar, pemarah, rajin, ada yang malas, ada yang humoris, dan lain sebagainya. Dengan perbedaan sifat tersebut, maka kita tetap harus saling menghormati ya, tidak boleh saling mengolok-olok, supaya tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan. Selanjutnya, menyanyikan lagu dengan intonasi dan tempo yang tepat. Masih ingat intonasi itu apa? Intonasi adalah ketepatan bunyi tiap nada. Sebuah lagu akan terdengar merdu apabila dinyanyikan dengan intonasi yang tepat. Dan sebaliknya, akan terdengar sumbang atau false apabila dinyanyikan dengan intonasi yang tidak tepat. Lalu, apa sih arti penulisan angka pada masing-masing jenis tempo? Angka-angka tersebut menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Materi selanjutnya yaitu tempo. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tempo terbagi menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Tempo lambat terdiri dari largo, larghetto, adagio, dan lento. Sedangkan tempo sedang terdiri dari moderato, andante, dan andantino. Tempo cepat terdiri dari allegretto, allegro, vivace, presto, dan prestissimo. Sebagai contoh, tempo largo tertulis di situ 46 sampai 50 mm. Artinya, pada tempo largo terdapat ketukan sebanyak 46 sampai dengan 50 ketukan dalam 1 menit. Bagaimana? Bisa dipahami ya anak-anak? Semoga Allah memberikan kemudahan pada kalian untuk memahami pembelajaran kita hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.